Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tama Edukasi. Dalam kesempatan video kali ini kita akan belajar mengenai materi pembelajaran Pendidikan Pancasila untuk kelas 7 Kurikulum Merdeka. Bab keempat, Kebinekaan Indonesia. Adapun subjudul pokok pembahasan kita yaitu di bagian A, Keragaman Gender. Semester 2, Jenjang SMP atau MTS. Sebelum lanjut menyimak video ini atau video pembahasan materi pembelajaran pendidikan Pancasila, jangan lupa klik subscribe dan juga like, serta aktifkan notifikasi lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dan terupdate dari Tama Edukasi. Dan jangan lupa juga untuk di-share supaya channel ini bisa berkembang dan juga video-video dari Tama Edukasi bisa bermanfaat bagi orang banyak. Peta konsep. Peta konsep di bab keempat ini yaitu yang pertama ada keragaman gender, yang kedua ada keragaman suku, yang ketiga ada keragaman budaya, yang keempat ada keragaman agama, yang kelima ada keragaman ras dan antar golongan, yang terakhir keenam yaitu menjaga nilai penting kebinekaan. Nah ini jadi pokok inti pembahasan kita di bab keempat itu ada 6. Yang pertama itu tadi ada keragaman gender, yang kedua ada keragaman suku, yang ketiga ada keragaman budaya, yang keempat ada keragaman agama, yang kelima ada keragaman ras dan antar golongan, yang terakhir keenam itu ada menjaga nilai penting kebinekaan. Adapun khusus untuk pembelajaran kita di video kali ini atau di pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai keragaman gender. Langsung saja ke inti pokok pembahasan kita, yaitu bagian A, keragaman gender. Dari keragaman gender ini terbagi menjadi 3. Ada pengertian gender, yang kedua yaitu ada keragaman gender, yang ketiga ada membangun kesadaran gender. Nah, jadi ketiga ini adalah pokok pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yaitu peserta didik mampu menghargai dan menjelaskan keragaman gender. Jadi ada 2 materi pembahasan kita yaitu untuk menghargai dan menjelaskan keragaman gender. Keragaman gender. Keragaman gender adalah salah satu keragaman yang perlu diperhatikan adalah gender atau keragaman berdasar jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki. Jadi gender itu adalah jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. Keragaman ini tentu bersifat universal. Universal memiliki arti umum atau berlaku bagi seluruh umat manusia di dunia untuk mewujudkan keadilan di masyarakat dan membangun kemajuan bersama. Keragaman berdasar gender ini perlu diperhatikan. Jadi yang pada intinya gender atau keragaman dari gender ini tadi yang bersifat universal atau umum untuk mewujudkan keadilan di masyarakat dan membangun kemajuan bersama. Keragaman berdasar gender ini perlu diperhatikan. Inti pembahasan kita di poin pertama ini ada pengertian gender. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian gender? Jadi, pengertian atau definisi gender adalah jenis kelamin. Jadi, gender itu adalah jenis kelamin. Hal yang tersebut tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disingkat dengan kata KBBI. Dengan demikian, keragaman gender adalah keragaman jenis kelamin yakni perempuan dan laki-laki. Jadi, gender itu yaitu jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. Pembedaan kedua kelompok gender ini berdasarkan aspek fisiologi, yaitu bisa dikatakan sebagai fisiologis adalah sesuatu yang berkaitan dengan ciri tubuh. Jadi perbedaannya adalah dengan cara ciri tubuh seperti halnya bibir, hidung, bentuk kepala, dan juga warna kulit, dan sebagainya. Itu merupakan salah satu ciri dari yang berkaitan dengan fisiologis, yang berkaitan dengan ciri-ciri tubuh. Jadi fisiologis itu yang berkaitan dengan ciri-ciri tubuh, yakni perbedaan secara fisik, perbedaan ciri fisik biologis masing-masing, serta hormonnya yang mengatur fungsi biologis masing-masing. Perempuan memiliki fungsi reproduksi untuk mengandung dan melahirkan anak sebagai penerus generasi. Selain secara fisiologis, juga terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki, yakni bila dipandang dari sudut pandang antropologi. Antropologi adalah berasal dari kata Yunani berarti manusia atau orang. Jadi secara etimologis bahwa antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia. Yang pertama itu di masyarakat zaman pra-tradisional, laki-laki umumnya bertugas untuk mencari makan dan berburu
dan meramu yakni mengumpulkan makanan di hutan. Jadi tugas laki-laki itu yaitu secara umumnya bertugas untuk mengumpulkan makanan. Yang kedua yaitu sedangkan perempuan mengolah makanan dan menjaga anak-anak secara bersama-sama di gua. Poin kedua, itu di poin kedua ada keragaman gender. Apa sih yang dimaksud dengan keragaman gender? Keragaman gender yaitu setiap manusia memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan maupun di hadapan hukum. Jadi keragaman gender itu setiap manusia itu memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan maupun di hadapan hukum. Tidak ada satu kelompok manusia yang lebih mulia dibanding kelompok lainnya, kecuali menyangkut ketaatannya pada Tuhan serta pada hukum yang berlaku. Dengan demikian, dua kelompok gender juga memiliki posisi yang sama atau setara di masyarakat. Jadi intinya, posisinya itu sama atau setara di masyarakat. Walaupun ada perbedaan nyata secara fisiologis, hak perempuan dan laki-laki sebagai anggota masyarakat maupun warga negara itu sama. Jadi intinya, meskipun ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, di dalam kehidupan beranggota masyarakat maupun warga negara itu sama. Tidak boleh dibeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Hal tersebut berlaku di rumah tangga, di lingkungan sosial bertetangga, maupun di masyarakat secara luas. Perempuan dan laki-laki punya hak yang sama di dalam bekerja dalam kegiatan perekonomian untuk menjalankan tugas-tugas sosial, berpolitik, serta kegiatan keagamaan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Itulah yang dimaksudkan sebagai kesetaraan gender. Lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu pembahasan terakhir di poin ketiga, membangun kesadaran gender. Nah, apa sih yang dimaksud dengan membangun kesadaran gender? Jadi, membangun kesadaran gender yaitu di kehidupan sehari-hari, kesetaraan gender belum sepenuhnya terwujud dengan baik. Masih terjadi adanya praktik merendahkan dan bahkan melecehkan perempuan karena pada umumnya perempuan secara fisik tidak sekuat laki-laki. Padahal laki-laki dan perempuan setara di hadapan Tuhan serta hukum. Karena itu muncul gerakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Di Indonesia, pemerintah juga terus berusaha membangun kesadaran gender di masyarakat. Di antaranya yaitu dengan membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 1983. Selain itu juga dibentuk Komisi Nasional Perempuan. Sedangkan untuk kegiatan politik, 30% itu dari wakil partai di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR harus perempuan. Jadi 30% itu dari wakil partai Dewan Perwakilan Rakyat DPR itu harus perempuan. Membangun kesadaran gender. Nah, ini ada peta konsep mengenai membangun kesadaran gender. Yang pertama itu membentuk Komisi Nasional Perempuan. Yang kedua yaitu membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang terakhir yaitu keterwakilan 30% perempuan di DPR. Nah, sekian dan terima kasih pembahasan kita pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan juga komen, serta aktifkan notifikasi lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru atau terupdate dari Tama Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.